Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa, di mushola kita ada kajian kultum, dan pada kali ini kita kembali melanjutkan yaitu tata cara sholat. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hikmah mengapa kita angkat tangan. Kata Imam An-Nawawi, di antara hikmah kenapa angkat tangan, yang pertama yang jelas itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi angkat tangan ketika beliau takbiratul ihram. Yang kedua hikmahnya adalah pengagungan kepada Allah. Dengan angkat tangan itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga isyarat tauhid. Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala satu. Di dunia ini Bapak Ibu, katanya agama di dunia itu 1400 jumlahnya, tapi yang menyembah Allah cuma satu, yaitu Islam. Jadi dari 1400 agama yang menyembah Allah hanya satu, Islam. Yang lain tidak menyembah Allah, dia kalaupun kadang dia mengaku menyembah Allah, tapi dia mensyirikatkan Allah dengan satu yang lain pula. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam agar dia tahu bahwa imam sudah mulai sholat sehingga dia bisa ikuti. Kalau sekarang udah ada mic, enak, Allahu Akbar kata imam, orang sana dengar, di luar pun dengar meskipun nggak sholat. Tapi kalau dulu Bapak Ibu jemaah nggak ada mic, jadi Allahu Akbar di sini paling berapa soft, belakang kalau dia ribuan bagaimana, maka dengan angkat tangan nih sehingga oh berarti udah mulai sholat orang. Itu hikmah keempat. Yang kelima, tanda bahwa dia pasrah dan tunduk kepada Allah. Ibarat tawanan, kalau tawanan itu ditawan sama musuh, itu kan angkat tangan, ampun Pak, maaf Pak, tidak kuat, tidak berani, ya begitulah. Jadi dia tunduk udah sama Allah ketika dia angkat tangan tadi. Kemudian yang terakhir kata Imam Nawawi, isyarat bahwa melepaskan semua urusan dunia dan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kita angkat tangan yang keenam, melepaskan semua urusan dunia. Dunia itu ke belakang aja dulu, hadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membuat hidup susah ini kan dunia nih. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini ada yang susah, ada yang enggak. Tapi kalau di akhirat nanti senang terus, enggak pernah susah, surga, susah terus, enggak pernah senang, neraka. Cuman dunia ini muter-muter ya. Nah, ketika kita lagi banyak persoalan, maka kan di sama Nabi SAW, kalau Nabi lagi banyak persoalan, banyak sholat beliau. Sholat sunnah diperbanyak, karena orang kalau dia banyak sholat hidupnya tenang. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini ada orang udah sholat, pas ada musibah makin tidak sholat, nah ini makin bebannya berat nih. Tapi kalau dia banyak sholat dia stabil. Makanya Bapak Ibu, ibarat badan demam, kalau dia stabil kita bisa pakai makan sehari 2-3 kali. Tapi kalau lagi demam harus masuk paracetamol, kalau mencret harus masuk enstrostop, gitu kan? Nah, kalau jiwa digoncang, dia nggak cukup 5 waktu, itu pun stabil standar, ibarat sehari makan 2-3 kali itu. Tapi kalau lagi digoncang, nah itu pakai tahajud, ditambah dia dosis nambah, pakai sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah. Kalau nggak percaya, buktikanlah. Insya Allah Bapak Ibu akan stabil. Utang banyak. Apa ini segala macam, urutkan semua, dipikir, solusi tidak pernah dapat, ngapain dipikirkan? Serahkan aja sama Allah, biar Allah yang mikir, kita tidak usah mikir. Disitulah orang beriman itu betul-betul ajaib. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa idha asawatu syakara wa kana khairan lahu, wa idha asawatu dharra sabara wa kana khairan lahu. Orang beriman ajaib. Kalau Allah berikan dia nikmat, dia bersyukur, tidak sombong dia. Hada min fadli Rabbi, ini karunia Allah Tuhanku kepadaku, jadi tidak ada yang disombongkan. Kalau dia dikasih musibah, dia bersabar. Ini bagian dari keutamaan. Tidaklah orang ditimpa dengan kesulitan, ditimpa musibah, mesti Allah akan hapus dosa dia, sehingga dengan itu justru dia menikmati ujian tadi.
Nah, tapi kalau orang yang dia nggak paham sampai ke situ, ya selalu mengeluh aja kerja dia. Kemudian jamaah, itu hikmah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian kita masuk kepada bersedekap lagi. Nah, bagaimana bersedekap? Ada 3. Dalam hadis Wa'il bin Hujar radhiyallahu anhu beliau berkata, "La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli." Fa nazartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadatha bi udhunayhi, thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffil yusra wa rusakh was-sa'id. Kata dari sahabat Wa'il bin Hujar, kata dia begini, "La anzuranna, sungguh aku betul-betul memperhatikan kepada ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi, kaifa yusalli, bagaimana Nabi salat. Fa nazartu ilaih, aku perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fakabbara, kalau beliau berdiri tegak maka beliau bertakbir, Allahu akbar, wa rafa'a yadayhi hatta hadzata bizunai, dan beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga, sejajar telinga. Karena ada 2, sejajar telinga sama sejajar bahu, ya kan? Hazwa mankibai uzunai, bahu telinga. Bapak Ibu agak-agak aja lah. Nah, ini sebahu di telinga. Jadi 2 nih aja. Tak ada ke atas, samping apa ke bawah, apalagi ya. Ini lebih gawat lagi deh nih. Nah, jadi cuma 2 aja sekali lagi ya. Jadi jangan bikin aneh-aneh gitu kan. Ada takbir macam-macam kayak mau nyembah apa gitu rasanya gitu kan. Telinga atau bahu, itu ukurannya cuman. Itu aja ukurannya. Mazhab Ahmad segini, kalau mazhab Syafi'i milih yang segini, gitu kan? Telinga. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Jadi di sini dia. Kemudian warusakh, kemudian pergelangan, di sini dia. Kemudian wasa'id, sepanjang hasta. Jadi tangan nih 3 aja dia, di sini atau di sini. Yang nggak ada begini, ini nggak ada nih, nggak boleh kayak gini. Apalagi begini Bapak Ibu, ini lebih parah lagi nih. Ini nunggu angkot nih kayaknya nih orang nih, nggak sholat ya nih ya kan. Maka hati-hati. Anak pesantren banyak yang begini nih. Dia dari daerah panas, dari Riau, dari Padang, pergi ke pesantren ke Pandai-Sike, kedinginan. Allahu Akbar, dibantai kayak gini. Ini main-main anak ini. Belum paham, hari pertama di pesantren biasa. Tapi kalau udah hidup 60 tahun masih kayak gitu juga, ini mati aja lagi ya. Bapak Ibu jemaah, jadi tangan tuh di sini 1. Ya begini ya, di sini 1. Habis itu ini pergelangan kan? Pergelangan. Ada juga yang memahami pergelangan sama pergelangan. Ini dia berarti. Habis itu sepanjang hasta nih. Ini boleh. Di sini boleh kayak gini boleh, kayak gini boleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang mana? Pilih aja lah ya. Jangan begini tadi, apalagi begini nih ya. Jadi untuk tangan ala sadar di atas dada. Sebenarnya untuk terletak tangan di mana ini bebas. Bahkan ada ulama mengatakan 6 macam dia. Biar ada yang kalau Syekh Al-Albani dia di sini dia. Kalau yang mazhab Syafi'i ala sadar itu di atas perut dia. Tapi di dada maksudnya di atas perut, atau di sini di bawah pusat pun tidak masalah juga. Tapi ada pula sebagian mengatakan tidak begitu. Tapi intinya setahu saya untuk meletakkan tangannya agak bebas dia, ya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini pun boleh. Jadi gimana nyamannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.